Sehat Wika? Alhamdulillah sehat ya. Ini Wika, kemarin saya melihat Wika sepertinya mau sama saya ya. Ya, oke, berarti ada yang mau disampaikan gitu ya. Oke, kira-kira apa Wika yang mau disampaikan? Kemarin itu pada saat pembelajaran mengenai materi mengimani hari akhir, itu anak-anak itu sudah diberikan tugas, kemudian sudah diingatkan sama temannya, tapi nyatanya ketika membahas tugas itu kok belum banyak yang mengerjakan. Kemudian pada saat pembahasan tentang materi itu masih banyak yang ramai sendiri karena mayoritas anak laki-laki itu di kelas 9D itu seperti itu. Rame tugasnya tidak diselesaikan. Intinya Bu Ika galau ya karena muridnya tidak mengerjakan tugas. Kemudian Bu Ika, saya galau muridnya tidak mau mengerjakan tugas ya Bu Ika. Iya. Ini Bu Ika, untuk mengetahui anak tidak mengerjakan tugas itu gimana Bu Ika? Memeriksa pekerjaannya mereka? Ya, pertama pastikan itu biasanya dibahas bareng-bareng Bu Isti. Oh ya. Itu ditanya dulu, kemarin pelajarannya tentang apa? Kemudian ada tugasnya dari ibu. Biasanya ada yang bilang, ada Bu, nah silakan tugasnya ditunjukkan. Itu ada beberapa yang masih busak-busak, tugasmu mana Le? Seperti itu. Ketinggalan Bu di rumah, bener ketinggalan. Kalau disuruh ngambil sekarang gimana? Belum mengerjakan Bu. Akhirnya seperti itu. Anu Bu Ika, itu sudah beberapa materi ya seperti itu siswanya. Sebenarnya tidak selalu Tidak semua materi. Ya, tidak semua materi, hanya tertentu saja. Mungkin kalaupun ada tidak sebanyak pada saat kemarin itu Bu. Mungkin hanya 1-2, kadang ada yang tidak masuk, kemudian tidak hanya satu kali. Itu yang sudah Bu Ika lakukan apa mengatasi mereka yang tidak mengerjakan dengan gimana? Mengatasi yang tidak mengerjakan biasanya saya tanya dulu alasannya tidak mengerjakan itu apa. Kalau lupa itu biasanya jangan sampai lupa. Ya diingatkan berarti. Pasti diingatkan, bisa tanya sama temannya. Kalau memang terpaksa banyak yang tidak mengerjakan, ya saya suruh mengerjakan di kelas. Terus teman-teman yang sudah mengerjakan, saya suruh untuk membaca materi selanjutnya. Nanti baru saya biasanya saya beri waktu 30 menit atau berapa. Kalau sampai waktu yang ditentukan belum tetap selesai, ya itu hasilnya pekerjaan. Nanti sudah ada tindakan berarti ya Bu Ika. Kalau masih belum maksimal, nanti ditambah dengan tugas yang lainnya di kemudian. Itu sudah dilakukan Bu Ika. Kemungkinan Bu Ika jika anak itu melakukan lagi, kira-kira apa yang mau Bu Ika lakukan? Sudah mengingatkan dan seterusnya, kira-kira apa lagi yang Bu Ika lakukan? Diberi punishment biasanya. Oke, diberi punishment berupa apa ya Bu Ika? Biasanya tambah tugas Bu. Kalau tidak seperti itu, disuruh membaca materi, membacakan materi untuk temannya, untuk materi yang akan kita bahas. Karena kamu belum mengerjakan, silakan materinya ini dibaca. Kemudian nanti dijelaskan sedikit kepada temannya. Dengan harapan seperti itu ya Bu Ika. Anak mau memperhatikan ya, berarti ada strategi baru gitu Bu Ika. Kira-kira Bu Ika, rencana sudah ada, tanggung jawabnya nanti gimana? Anak mengerjakan PR seperti itu ya tanggung jawabnya? Iya, mengerjakan PR sesuai dengan kesepakatan. Biasanya kan kita membuat kesepakatan, ini ada tugas. Ini tugasnya ini, kira-kira dikumpulkan kapan? Minggu depan? Ya Bu, minggu depan. Biasanya kan seperti itu. Untuk tanggung jawab, kamu sudah bilang, ya Bu, minggu depan ya harusnya dikerjakan sesuai deadline yang sudah disepakati. Oke, Bu Ika sudah menemukan jawabannya sendiri, yaitu dengan memberikan tugas yang baru, yaitu dengan membaca, memberikan temannya materi itu ya. Siap. Oke, Bu Ika sudah menemukan. Gini Bu Ika, saya mau lihat apa RPP-nya sudah dibuat? RPP-nya sudah. Ya bisa dilihat ya. Ya ini RPP-nya Bu Ika ya. Sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya.
Oke, sudah. Kebutuhan belajar siswa sudah terpenuhi. Di sini juga ada sosial emosional juga. Oke, ini kira-kira dilaksanakan kapan ya, Frika? Pembelajarannya Kemarin pada saat itu Bu, yang akan dilakukannya hari yang di ini, ya. ini kalau ini ada baru berarti nanti insya Allah dilaksanakan minggu depan ini. Oh, minggu depan. Siap. Saya nanti izin masuk kelasnya Frika ya. Oke, terima kasih. Saya nanti minggu depan masuk kelasnya Frika. Oke, sebelum kita tutup, Frika, bagaimana perasaan Anda? Anda sudah melontarkan rencana yang akan dilaksanakan. Bagaimana perasaannya? Apakah lega atau gimana? Alhamdulillah lega Bu. Biasanya hanya muring-muring sendiri, ini bisa ada teman untuk bercerita. Oke, terima kasih. Saya izin nanti ikut pelajaran Frika ya. Ada di kelas 9D. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ada yang tidak masuk? Tidak masuk, mereka minta tolong dimintakan. Ketua kelas silakan dipimpin Bu. Siap, ya. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk pelajaran kita mulai, kita akan bernyanyi. Akan bernyanyi dua cepat. Bintang kecil di langit yang biru. Salah. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan dari Bu Ika adalah keringanan yang diberikan oleh siapa, untuk siapa, dan kenapa diberikan. Dan sudah mengerjakan pertanyaan sing timbul selesai dikumpulkan ke belakang, bawa ke depan. Yang belum mengerjakan silakan dicari jawaban dari tugasmu di perpustakaan. Kan itu sudah ada pengelompokannya bukunya. Kira-kira menemukan buku dan kamu tidak suka membaca, tidak suka berliterasi dengan buku, kalian boleh berliterasi dengan elektronik. Silakan ke lab komputer, cari di buku. Silakan. Kalian sudah mencari jawaban dari soal yang ditemukan. Sekarang jadi tentang lukso. Lukso itu adalah kelonggaran yang diberikan Allah. Selaku PP kami yang kami hormati Ibu Ika Puji, Mantan Sejarah. Di sini kami akan menyampaikan tentang kegiatan pasca observasi. Nah, kemarin kami sudah melakukan kegiatan observasinya bersama Ibu Ika di kelasnya Ika, kelas 7A, 7I. Bisa kita langsung mulai. Kegiatan pasca observasi kali ini Bu Ika, kita akan membicarakan, merefleksikan apa yang telah kita lakukan pada kegiatan observasi khususnya di kelas 7I. Yang pertama mengenai catatan refleksi. Kemarin saya diizinkan Bu Ika untuk mengikuti kegiatan di kelasnya Bu Ika. Kami ucapkan terima kasih sudah memberikan izin saya untuk masuk di kelasnya Bu Ika. Dalam kegiatan observasi yang saya bisa mencatat di sini, yang pertama yaitu tentang pembelajaran yang telah dilakukan Bu Ika dari awal. Untuk kegiatan pembelajaran Bu Ika sudah melakukan kegiatan KSE yaitu tentang sosial emosional anak. Di sini saya sudah melihat tampak, di mana tampaknya Bu Ika itu sudah dari awal menanyakan tentang
bagaimana kabar siswa itu. Kemudian kita juga tanya apa ada siswa yang tidak masuk itu sudah nampak. Kemudian di kegiatan awal kita juga mengajak siswanya untuk menyiapkan emosinya dengan kegiatan bernyanyi sehingga anak bisa muncul keinginan untuk dirinya hadir penuh pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kemudian Bu Ika selain mengadakan kegiatan menanyakan kabar, Bu Ika juga mengingatkan siswa tentang apa yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Itu yang bisa saya lihat pada KSE-nya. Kemudian pembelajaran yang telah dilakukan Bu Ika itu juga sudah nampak tentang diferensiasinya. Bu Ika sudah ada kegiatan diferensiasinya yang saya lihat, yaitu diferensiasi konten, di mana dalam diferensiasi konten tersebut Bu Ika sudah menyampaikan materi secara runtut dan memenuhi kebutuhan daripada muridnya, yaitu dengan muridnya itu pembelajaran kontennya di kelas dengan membaca materi yang ada di kelas. Kemudian ketika materinya itu di kelas tidak tercukupi, tidak memenuhi, Bu Ika mengajak muridnya itu pergi ke perpustakaan. Ya, di sana Bu Ika mengarahkan muridnya untuk mencari literasi yang bisa membantu untuk memperjelas materi. Kemarin materinya terus ya, ya, bisa diperjelas di perpustakaan, materinya juga ada. Kemudian ketika anak yang di perpustakaan merasakan di sana ada yang tidak menemukan atau ada yang mungkin karena minat mereka ya Bu Ika membaca, ada yang minat di TIK ya, sama Bu Ika diarahkan anak itu yang minat TIK itu diarahkan ke lab komputer untuk mencari menggunakan bantuan internet. Seperti itu ya Bu Ika pembelajarannya. Ya, selain konten saya juga mengamati bahwa pembelajaran Bu Ika sudah ada proses yaitu berupa asesmen, memberikan pertanyaan ke murid ya. Itu sudah lengkap sudah. Nah, dari yang sudah dilakukan Bu Ika juga, di sini saya juga melihat bahwa murid yang diajari Bu Ika pada waktu observasi kemarin terlihat sangat semangat, antusias. Mereka diajak pembelajaran sos sambil bernyanyi ya Bu Ika. Nah, sehingga mereka bisa terhibur selain tidak tegang. Oke, kemarin itu pembelajarannya, dan sekarang begini Bu Ika, untuk apa itu hubungan dengan kegiatan observasi kemarin kan Bu Ika menyampaikan kegalauan Bu Ika. Setelah kita melakukan kegiatan pra-observasi dan setelah kita melakukan kegiatan observasi, bagaimana kegalauan yang dirasakan Bu Ika? Kemarin Bu Ika menyampaikan bahwa saya galau Bu karena apa kemarin? Ya, tentang pekerjaan tugas. Bagaimana Bu Ika perasaannya setelah kita melakukan kegiatan observasi, kemudian praktek yang seperti itu, bagaimana? Kemarin alhamdulillah persiapan mengumpulkan semuanya berhasilnya. Alhamdulillah, ya setelah menarik diajak bernyanyi dan seterusnya itu ya. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau dilihat berapa persennya, kira-kira apa yang dilakukan Bu Ika sudah berapa persen ya? Antara 1 sampai 10% itu keberhasilan yang dicapai Bu Ika kira-kira berapa persen? Alhamdulillah, berarti hampir semua ya. Sudah 90%, berarti anak sudah mau mengerjakan, sudah mau apa yang diberikan oleh gurunya gitu ya. Alhamdulillah. Hanya 1-2 anak ya. Berarti alhamdulillah, berarti sukses ya Bu Ika. Kemudian Bu
rencana tindak lanjut. Jadi kegiatan yang sudah dilakukan mungkin ada rencana dari Bu Ika dikembangkan lagi di materi berikutnya atau gimana tindak lanjutnya? Lanjutnya mungkin kalau kemarin kan finansialnya kan online Ya. nanti bisa saya gunakan ke tugasnya yang bervariasi. Mungkin kalau anak diberikan tugas peta konsep ini kan rencananya mau ada tugas peta konsep. Mungkin nanti peta konsepnya ada yang manual menggunakan tugas ya. boleh pakai video belajar video kan anak kan suka ngedit editing ya. bisa pakai CapCut itu atau kalau mau buat poster online boleh nanti dikirimkan di WA atau di bisa. Jadi mau dikembangkan di diferensi produk sesuai dengan minat. Oke, terima kasih. Semoga sukses ya Bu Ika. Amin. Semoga lancar dan bisa nanti kita lihat lagi ya Bu Ika. Oke, demikian observasi kami pasca observasi yang kami lakukan dan terima kasih waktunya Bu Ika. Ijazahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B ya, observasi pembelajaran di kelas baik dan sudah melakukan observasi dan sekarang pasarnya sudah selesai dan dari keterangan yang di SP atas apa yang sudah dilakukan Bu Ika, jadi Bu Ika itu sudah melaksanakan pembelajaran yang di pusat pada peserta didiknya, sudah melaksanakan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kita bisa membangkitkan semangat siswa dengan menggunakan kompetensi sosial emosional tadi, dan tentunya kita juga berpendapat setelah melaksanakan semua itu ada perubahan bagi siswa sendiri maupun bagi guru sendiri, yaitu kita merasa sangat senang bahwa siswa-siswanya merasa diperhatikan, merasa diorangkan, merasa anaknya itu dihargai, kan seperti itu ya Bu. Oh ya, saya punya kemampuan seperti ini, saya harus melaksanakan apa, saya punya bakat seperti ini, saya harus melaksanakan apa, dan apa yang saya sukai itu sangat didukung sekali oleh guru saya, seperti itu. Dan itu luar biasa sekali juga tadi Bu Ika berpendapat bahwa belajaran bervariasi menggunakan berbagai media, tadi seperti menggunakan video belajaran ya, terus menggunakan aplikasi yang tadi ya itu bagus sekali. Untuk selanjutnya bisa dikembangkan juga seperti itu ya. Bukan mengajar agama Islam ya. Nah tentu saja dalam pembelajaran agama Islam itu juga perlu inovasi ya. Jadi tidak hanya melalui buku aja, buku paket aja, tapi gimana seorang guru bisa bereksplorasi sehingga anak-anak tertarik dan anak-anak bisa belajar dengan gaya mereka sendiri, dengan menganalisa apa yang materi penjelasan berikan kepada mereka seperti itu. Dan Bu Esti juga sudah luar biasa sekali lagi dalam memberikan pasca observasi terhadap Bu Ika. Dan di sini saya sangat mengapresiasi panjenengan berdua luar biasa. Terima kasih.